Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangen dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita terus bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Saudara-saudara, perang di Ukraina sudah berjalan hampir 2 bulan. Dan tampaknya masih belum ada tanda-tanda bahwa perang ini akan berakhir dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya adalah di mana PBB? Apa peran PBB dalam mencegah perang ini atau segera menghentikan perang ini? Karena kita tahu bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa dibentuk untuk menggantikan lembaga yang sebelumnya yang namanya Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations. Kalau ini PBB United Nations. Maka salah satu tujuan utamanya adalah karena dianggap bahwa Liga Bangsa-Bangsa tidak efektif untuk mencegah perang. Perang Dunia Kedua pada waktu itu tidak efektif untuk mencegah Hitler menjalankan perangnya dan sebagainya. Karena itu setelah Perang Dunia Kedua tahun 45 dibentuklah PBB oleh 50 negara yang salah satu tugasnya adalah menciptakan perdamaian dan keamanan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, memang kita lihat kiprah PBB selama sekian puluh tahun ini sudah banyak juga kita lihat perannya yang menciptakan kedamaian di Siprus, perang di antara di Siprus, pasukan perdamaian PBB, di Kongo, di Lebanon, pasukan perdamaian PBB itu kemudian bisa mencegah terjadinya perang yang berkelanjutan. Juga di Suez dulu, terusan Suez juga, kemudian juga antara Arab Israel ada juga peran PBB untuk mencegah perang yang berkelanjutan. Bahkan di Eropa pun, ya, juga ada pasukan pengamanan PBB, pasukan perdamaian PBB. Bahkan Presiden SBY dulu sempat menjadi komandan pasukan monitoring terhadap situasi perang di mantan negara Yugoslavia di Balkan. Nah, ada begitu banyak peran PBB selama ini dan PBB bahkan mendapatkan hadiah Nobel karena berbagai perannya dan juga Sekretaris Jenderal PBB juga beberapa juga mendapatkan hadiah Nobel. Nah, artinya PBB selama ini juga dianggap cukup berhasil walaupun ada juga kelemahan-kelemahannya. Dan kelemahan-kelemahannya inilah yang kemudian tampaknya kelihatan dalam perang Ukraina itu. Perang di Ukraina ini maksudnya. Nah, apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah ketika perang tersebut menyangkut secara langsung pemegang hak veto, maka PBB tidak berdaya. Kita tahu di dalam PBB ada namanya Dewan Keamanan PBB, The Security Council. Dewan Keamanan PBB ini ada 5 anggota, yaitu mereka-mereka yang dianggap pemenang Perang Dunia Kedua, negara-negara utama pemenang Perang Dunia Kedua, yang diberikan hak veto. Mereka adalah Amerika Serikat, Perancis, Cina, RRT ya, dan kemudian juga Inggris, serta Rusia, dulu Uni Soviet. 5 ini mempunyai hak veto. Artinya apapun keputusan di Dewan Keamanan PBB, kalau salah satu negara itu memveto, selesai. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Selama perang itu menyangkut secara langsung, salah satu dari 5 pemegang hak veto ini, PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau
menyangkut negara-negara di luar pemegang hak veto itu, maka segera biasanya kita lihat ada special envoy utusan khusus PBB yang kemudian mencoba untuk melakukan lobby untuk mendamaikan, lalu ada berbagai macam tindakan-tindakan bisa dilakukan oleh Sekjen PBB untuk memaksa negara-negara itu untuk segera melakukan perdamaian. Dan kemudian juga bisa diturunkan atau dibentuk pasukan perdamaian PBB yang merupakan tentara-tentara dari berbagai anggota PBB, kemudian dijadikan istilah di Indonesia di bawah komando BKO dari PBB dengan baret biru seperti dulu yang pernah digunakan oleh Pak SBY sebagai, dan juga AHY yang pernah menjadi pasukan PBB di pasukan perdamaian PBB kontingen Indonesia di Lebanon misalnya dengan baret birunya, maka pasukan PBB di situ bisa menjadi semacam penjaga perdamaian sehingga kedua pihak tidak langsung bisa bertempur karena ada di tengah-tengah ada pasukan PBB yang boleh dikata relatif dihormati dalam berbagai negara-negara. Walaupun sebenarnya perang-perang yang kita lihat itu juga adalah perang-perang proksi. Proksi artinya di belakangnya negara-negara tersebut yang bertikai biasanya ada negara-negara besar lainnya, apakah itu Amerika Serikat, Uni Soviet atau Rusia, atau juga Inggris, Perancis, dan sebagainya yang bertikai. Nah, tetapi kalau menyangkut salah satu dari pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB itu, maka boleh dikata tidak berdaya PBB. Ini yang terjadi di Ukraina. Karena Rusia yang menyerang Ukraina mempunyai hak veto. Setiap kali dibahas di Security Council, di Dewan Keamanan PBB, pasti di veto. Memang ada beberapa ide untuk memperbaiki struktur pengambilan keputusan di PBB. Misalnya di PBB juga ada namanya Sidang Umum PBB atau General Assembly dari PBB, di mana semua negara bisa berbicara, bisa memberikan pandangan di Sidang Umum PBB ini. Tapi hasil dari Sidang Umum PBB itu tidaklah merupakan keputusan atau tidak bisa mengambil keputusan yang harus diikuti oleh anggota. Dan tidak bisa menganulir veto dari sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, ini yang menjadi masalah. Memang ada juga yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki struktur pengambilan keputusan di PBB adalah memperluas pemegang hak veto. Yang tadinya 5, jadikan misalnya 10 dengan memasukkan negara-negara lain seperti India, termasuk Indonesia, Brasil. Tapi itu sebenarnya tidak akan memperbaiki, justru akan memperburuk. Karena kalau dari 5 punya pemegang hak veto lalu menjadi 10 pemegang hak veto, boleh dikata tidak akan terjadi apa-apa dalam hal pengambilan keputusan. Karena tambah banyak lagi orang atau negara yang bisa membuat hak veto. Sehingga PBB akan mandul, tidak bisa bekerja karena terlalu banyak negara yang bisa menggagalkan atau membuat PBB tidak bisa menjalankan keputusan apapun. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak perlu ada hak veto. Nah, ini pasti tidak mungkin juga terjadi karena 5 negara ini pasti tidak akan mau menghilangkan hak vetonya. Sebenarnya salah satu ide yang paling masuk akal barangkali dalam memperbaiki keputusan di PBB adalah bagaimana supaya sidang umum PBB di mana seluruh anggota bisa berpartisipasi mempunyai kekuatan yang bisa menganulir veto dari Dewan Keamanan PBB. Jadi bisa saja tetap ada hak veto, tapi kalau sidang umum PBB dijadikan semacam forum tertinggi di PBB yang bisa membatalkan hak veto tersebut,
tentu ini akan menjadi lebih sehat bagi PBB itu sendiri. Sehingga apapun jika terjadi veto, maka sidang umum PBB bisa bersidang dan seluruh anggota PBB 193 kalau tidak salah itu bisa mengambil keputusan tentang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh PBB dalam jika terjadi konflik-konflik seperti yang perang di Ukraina ini. Jadi banyak ide-ide untuk memperbaiki PBB, cuma persoalannya adalah apapun ide itu tetap harus bisa disetujui oleh kelima pemegang hak veto tersebut. Kalau tidak, maka semua reformasi PBB di dalam internal PBB tidak akan bisa terjadi karena semua akan harus disepakati di Dewan Keamanan PBB. Dan inilah yang memang menjadi masalah dari PBB. Tetapi kita juga tidak bisa menegasi PBB secara keseluruhan karena hasilnya juga artinya begini. Dunia ini menjadi lebih baik karena adanya PBB dan semua itu adalah merupakan perbaikan yang lebih baik daripada Liga Bangsa-Bangsa dulu. Tetapi PBB bukanlah lembaga yang sempurna, yang perlu terus disempurnakan. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran dari perang di Ukraina ini untuk menyempurnakan PBB melalui perkuatan dari sidang umum PBB itu sendiri. Nah, tentu saja butuh proses di mana kelima pemegang hak veto ini bisa menyadari bahwa kalau mereka bersikeras tetap dengan struktur semacam ini, ketika salah satu pemegang hak veto terlibat dalam perang secara langsung, PBB menjadi tidak berdaya. Ini perlu dipikirkan ke depan oleh kita semua bangsa-bangsa sedunia. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.